Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjut bincang lamam. Ya, kita sudah bincang lamam. Lamam itu menurut pendapat ialah semua dosa yang tidak ditetapkan oleh Allah. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Ya. Tidak ditetapkan hukumannya di dunia dan tidak pula dijanjikan azabnya di akhirat. Atau dosa-dosa yang boleh hapus di dunia. Dengan sholat itu, sholat fardu. Oleh itu jangan dicuaikan sholat fardu. Kita ini tidak berebut pahala, tapi sholat fardu dilupakan. Padahal fungsi sholat fardu itu tinggi. Kita coba ingatkan, yang pertama dihisab di hari kiamat itu sholat. Yang ditanya, si yang lain, si harta, si jawatan, kita baca Yasin kasih, si ditanya. Tapi sholat. Oleh itu Nabi pesannya di akhir hayat sholat. Dan untuk kita itu, kalau kita mau pesan sama anak, utamakan pesan sholat dulu. Baru belajar rajin-rajin. Sebab orang yang sholatnya rajin, yang lainnya rajin. Dengan syarat sholatnya betul. Tuh ya. Anak yang sholat rajin, pintar dia. Tapi sholatnya jangan main-main. Itu nah. Iya. Anak pintar itu. Masih kecil sudah sholat. Coba 7 tahun diajar sholat. 10 dipukul munsik sholat. Selama tidak mencederakan. Kalau mukul orang, jangan kepala. Cari tempat-tempat yang tebal sedikit. Kalau itu sebat itu di punggung, bukan di perut. Jadi Islam tidak mencederakan sekalipun menghukum orang. Anak-anak kalau di surau itu dia bising, jangan diusir. Bagi nasihat saja jangan bising. Itu. Mau diusir dia suka. Ya, coba balik, suka balik dia. Dimarahi emaknya apa? Kami diusir toh. Alasannya dia sih mau belajar. Kalau diusir cikgu senang. Balik cikgu. Ya, itu jadi itu caranya. Sehingga ada seorang ulama mengatakan, mun si ada anak kecil yang bising di surau, masa depan tidak ada yang berjamaah. Yang saya kurang suka kan, kalau sudah tua bising, itu yang saya tidak suka. Susah dinasehati, sama dengan yang kecil. Patutnya kalau sudah tua, tenang. Supaya matinya tenang. Itu. Kalau waktu hidupnya sih tenang, matinya sih akan tenang. Oleh itu orang yang beribadah, meninggalnya husnul khotimah, bertenang. Kita kan ingin, termasuk saya, ingin sekali. Belum tentu saya tenang.
Jangan nganggapnya ustadz, dijamin sih kalau tidak beramal. Gitu. Nah. Oleh itu tadi yang dosa lamam itu cepat dihapus di dunia. Tuh, kita sih perasan. Allah sih tentukan penghapusannya itu. Tetapi diberi tanda-tanda oleh Nabi kalau sholat 5 kali. Dosa-dosa yang tadi itu hapus. Dosa kecil. Yang tidak jelas. Itu. Kedua, Jumat dengan Jumat. Itu yang saya agak cerewet. Kenapa tidak dimanfaatkan waktu sholat Jumat? Dari rumah sudah wudhu, sudah poin itu. Tapi kita sih perasan ya. Dari rumah terus lepak. Sebab kita sih paham. Dari rumah sudah wudhu, sudah mandi, sunnah Jumat, lalu wudhu, lalu masuk masjid. Kemudian iktikaf. Baru itu disebut antara Jumat dengan Jumat dihapus dosanya. Tuh, dengarkan orang khutbah. Ini yang kita gairah untuk memperbetulkan. Sebab yang namanya pahala dan dosa itu bukan milik seseorang. Kalau pahala bagi-bagi. Kalau dosa seorang saja. Oleh itu kalau bising, bising aja sendiri. Jangan bawa orang ikut bising. Gitu. Jadi makna wal jum'atu ilal jum'ati, ya, tuh, antara Jumat dengan Jumat dihapus dosanya. Tetapi jangan punya kesimpulan cukup sholat Jumat. Si betul. Munfardunya si dilakukan. Ya. Nah ini. Lalu Ramadan dengan Ramadan. Jangan sombong. Kalau sudah Ramadan tadarus, lepas itu free. Lalu dihapus dosa sih. Itu pola dosa lagi. Itu. Jadi itu caranya. Jangan terlalu sombong. Ujub dengan amalan yang banyak. Tetapi amalan yang terbaik adalah ada kesinambungan. Terus menerus. Meskipun sedikit. Ya, macam kita salat fardu aja. 5 aja. Jangan nambah-nambah. Jangan fardu 6. Siapa yang suka pahala? Siapa? Tapi ada caranya. Gitu. Siapa yang mau untung? Tapi ada caranya ngambil untung itu. Jangan nipu. Tuh, gitu. Semua ada caranya di dalam Islam. Dan cara yang ditentukan oleh Allah tidak membebankan. Tapi untuk mempermudah ibadah. Ramadan dengan Ramadan. Salat fardu yang 5, Jumat, Ramadan, mukaffaratun. Tuh, dihapus dosanya. Ma bainahunna, di antara kesemuanya itu. Ya. Kenapa? Idza tunibatil kabair. Dengan syarat jauhi dosa besar, tidak zina, tidak syirik, apalagi diampunkan kalau syirik. Gitu nah. Itulah. Oleh itu selalu saya berpesan untuk diri saya, untuk keluarga, ya, pesanan Tuan Khotib itu ambil perhatian. Terutama pesanan iman dan takwa. Ya, sebab orang dosa itu akan merajalela kalau keimanannya merosot. Oleh itu kan apabila kita sholat iman naik. Nah, ingat sih sesudah kita di masjid. Lain sikit ya. Tuh. Ya. Jumat lain sikit. Ramadan lain sikit. Saya sebut sikit lah, jangan banyak nanti sombong. Ada kelainan nah. Tapi keluar dari masjid merosot sikit. Tuh kan? Oleh itu syukur Jumat lagi jumpa. Itu. Nah, macam kita kerinduan. Ya.
Jumpa lagi. Mana rindu? Si Jumat ada jarak nah. Semua rindu sama Jumat. Ramai yang rindu Ramadan. Tuh. Mana buktinya kalau kita rindu? Kalau sudah jumpa. Dimanfaatkan si kerinduan itu untuk kemesraan. Saya rindu Jumat. Manfaatkan Jumat itu sebaik mungkin. Sebagai rasa rindu. Isi dengan yang berpahala. Tuh gitu. Itu namanya kerinduan yang ada artinya. Tak kala kita rindu sama orang lepas itu berkelahi. Ya, dimanfaatkan kerinduan itu. Masa-masa yang menentukan adalah masa sholat. Termasuk hari Jumat. Gitu. Ya, saya ambil berat untuk diri saya dan untuk kita semua. Mari kita tingkatkan. Ya. Sehingga Tuan Khatib itu membaca, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Ya, dan yang sholat Jumat itu termasuk golongan yang mendengarkan itu. Bahwa kita orang mukmin. Apa wasiatnya? Ittaqullah. Jadi cukup hanya orang beriman tanpa takwa. Apa takwa itu? Amal soleh. Segala perintah Allah, amalkan. Jangan ada excuse me. Itu. Selama ia wajib. Jangan nanti. Oleh itu siapa tahu, jangan sebut nanti. Sebab kita sih tahu. Bolehkah nanti kita ngamalkan itu? Belum tentu. Nah itu penting. Jangan tunda-tunda dalam ibadat. Apapun bentuk ibadat itu. Banyak yang kehilangan kesempatan. Sebab orang banyak menunda peluang. Orang putih lain. Time is money. Tuh, kita sholat itu penting. Surga itu. Itu. Di antara yang paling diambil berat adalah sholat. Dan sholat itu bentuk daripada ketakwaan kita kepada Allah. Rasa syukur dengan segala nikmat. Oleh itu serius. Kalau kita bersyukur sama Allah, lakukan ibadat itu serius. Ikhlas kerana Allah. Seperti kita juga kalau terima kasih sama orang. Kan berbakti sama orang. Bukan main ngampunya sama Fir'aun. Nah, itu kan. Baru dibagi makan satu kali aja terima kasihnya 7 hari. Cik berhenti. Sama Allah tidak terhitung. Oleh itu sholatnya jangan dihitung. Kita hitung betul. Udah maghrib mau. Hitung betul. Orang yang khusyuk itu tidak pernah berhitung. Yang ikhlas itu. Tadi udah sholat belum? Ya, sampai lupa ya. Itu kita tidak hitung lagi. Iya, sama Allah banyak hitungan. Allah sendiri tidak pernah ngitung nikmat sama kita. Berhitung betul. Iya, oleh itu ada orang mengatakan, jangan beribadat kalau sempat. Tapi sempatkan beribadat. Tuh. Kita sholat, lah, mana ada peluang. Gitu. Iya, coba. Ya, ini jujur aja lah, sama-sama jujur di hadapan Allah. Kalau Ramadan ada peluang. Syawal sih. Ya, jangan macam itu. Setiap peluang kita ambil peluang untuk beramal soleh. Gitu nah. Sama juga anak-anak kita kalau mau peperiksaan baru belajar. Betul kan? Ambil peluang untuk belajar. Jangan hanya waktu peperiksaan. Terutama salat fardu. Saya sedikit ya bukan ngoreksi, cuma mengingatkan. Tuan Bilal itu kadang-kadang saya kasihan. Sudah adzan, bedug dibunyikan gitu kan. Jadi kita dengar adzan kan dengan bedug. Maaf sedikit bukan besar itu. Kalau kita sudah adzan, matikanlah radio. Jangan bunyikan bedug lagi. Kedua, bedug itu kan saya sih tahu juga ya. Apa tujuan bedug ya?
Saya cakap sama siapa ini? Sama radio ini. Adzan ke beduk yang diutamakan? Nah, atau sama-sama, adzan juga, beduk juga. Zaman dulu si ada mic. Orang-orang dulu supaya kedengaran, kampungnya jauh-jauh gitu. Maka beduk. Sekalipun secara jujur Nabi dulu tidak suka. Beduk kan sama dengan lonceng. Nah, iya, kata Nabi jangan, itu Kristen. Nah, kalau beduk itu kejawen, itu orang Jawa. Wali Songo dulu itu sebab supaya orang jangan terkejut, mengubah. Maaf ini ya, komen sedikit. Sebab baru tadi lah itu, adzan juga, beduk juga. Saya susah mau jawab adzan nih. Si kedengaran ada beduk. Itu. Adzan itu ibadah. Kita sunnah menjawab, tahu. Itu yang saya sering ambil perhatian kalau Jumat. Kalau ada adzan, semua masih bising. Khutbah alhamdulillah diam. Tidak mendengar adzan ya. Tidak ambil berat sama adzan. Iya. Allahu Akbar, masih juga bising. Tapi kalau dangdut yang bunyi, diam semua, goyang. Kan aneh itu saya cakap ya, umpamanya. Adzan itu seruan, Allahu Akbar. Apa jawab kita? Allahu Akbar. Tuh. Ikuti suara Bilal itu sesudah dia selesai. Termasuk Bilal sendiri juga ulangi itu perlahan-lahan. Itu. Ini perlu ulang kaji sedikit ya. Ngaji kita terlalu tinggi, yang kecil-kecil sampai dilupakan. Itu. Kan sayangnya pahala kecil. Nah, itu. Coba 5 kali kita dengar. Berapa pahalanya itu? Pahala dari azan saja. Menjawab adzan dan doa azan. Oh ya. Oleh itu saya optimistik. Mudah-mudahan husnuzon. Kalau kita ahli surga. Kalau betul-betul ngumpul-ngumpul pahala, menjauh-jauhi dosa. Termasuk dosa lamam tadi. Nah itu. Kemudian, wa iyyakum, kata Nabi. Nah, kita dikehendaki mengingati bahwa dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dengan sendirinya menjadi dosa besar. Oleh itu jangan diremeh-temehkan. Siapalah kecil. Siapalah saya curi ya buah asam 1 aja. Gitu. Esok bawa plastik. Jangan biasakan yang kecil-kecil. Ya, yang membuahkan dosa. Kecuali pahala, baru pungut yang kecil-kecil. Ya, ada sampah. Barangkali ada puntung rokok. Kalau ada orang merokok di luar, itu biasanya orang asing itu. Si kenal sini. Di sini kan no smoking ya. Tapi dia merokok di luar ya. Saya tengok, wajah-wajah asing. Iya, maknanya si tahu peraturan sini. Ya belum. Nah, di sini area tidak merokok. Yang merokok bunuh aja apinya. Iya. Saya tengok merokok, saya tengok, oh wajahnya, wajah asing, tetamu. Iya, karena kebiasaan di rumahnya, sampai masjid pun merokok juga. Gitu. Apa dia kata? Asam. Mulut aku masam. Ya, saya tahu makan buah asam barangkali. Ya, itu. Jadi jangan diremeh-temehkan dosa-dosa kecil. Nauzubillah, yang kita sih perasaan lirikan mata, hati kepada perkara-perkara yang sih betul, tapi di hati saja. Telinga, patutnya kalau ada orang cerita buruk kita jauhi, ini tidak. Ada apa, makin dekat, tertarik betul. Termasuk di handphone, kalau ada perkara baik, delete cepat. Kita tidak. Ulang kaji. Iya, di sharing. Cari pahala sama-sama. Kan ini kita terpengaruh ya.
itu bermakna ada sesuatu yang tidak betul. Sebab di sini saya nyaman ya. Meskipun senyum-senyum ya, saya nyaman. Saya curi rambutan. Kalau nampak orang, lari sih. Lari maknanya itu tidak baik. Tapi kalau maknanya baik. Tenang itu apa? Memang sudah biadab. Iya. Sudah tabiatnya mencuri. Jadi ada pencuri itu tidak semestinya dia makan. Penyakit itu. Orang yang korupsi itu penyakit. Bukan miskin. Rakus. Penyakit nafsu. Bukan orang melarat, bukan. Kalau orang melarat mencuri ala kadar itu diampuni, dimaklumi. Ini tidak, curinya itu 3 plastik. Ya, curinya motor, kereta yang dicuri. Kalau orang yang makan itu ala kadar, curi nasi pun ala kadar aja, supaya basah di sini ada isi. Dan itu pun matanya tengok sana sini. Apa? Biasa. Nyaman. Jadi sesuatu yang menunjukkan dosa. Kalau kita nyaman dilihat orang. Berhendap-hendap ya. Saya bawa perempuan. Mun nyaman. Maknanya itu bukan bininya. Kalau nyaman. Kenalkan ini bini aku kan. Ya ini tidak. Terus. Yang tadinya gandeng, lepaskan. Nyaman. Ya pengalaman saya lah itu. Begitu. Kalau bini kan malah bangga. No? Kenapa sama bini ditengok orang malu? Kenapa? Maknanya ada sesuatu. Itu maknanya akan sesuatu yang menimbulkan dosa. Kalau halal, kenapa takut? Kalau betul, kenapa takut? Kenapa ada polis kita lari? Kenapa? Padahal polis ada apa-apa pun. Bahkan assalamualaikum dengan kita. Sampai lupa jawab salam pun. Gemetar mulutnya. Ini orang betul ini. Ya, mesti ada apa-apa. Itu tanda, kata Nabi dalam hadis 40. Kita dosa itu. Itu tanda-tanda kita mengamalkan sesuatu yang dosa. Kalau hati kita tidak tenang. Gitu ya. Kalau kita sholat, kira-kira macam mana hati kita? Tenang, kita masih ada harapan. Sebab merasa dosa. Tapi kalau masih senyum-senyum saja, udah itu summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Sudah tuli itu, bisu orang itu. Fi qulubihim marad. Apa sebab? Orang sholat, kita sholat pun tidak apa-apa. Bahkan dia cakap, kita ajalah sholat, kami tuh coba ya. Bangga sekali sholat ya. Lalu jawabannya apa? Siapalah kami masuk neraka? Apa? Banyak geng. Ada lagi jawaban. Tuh ya, sudah mulai kotor ya. Yang lain nangis. Ada seorang anak sedang nangis, saya tanya, kenapa nangis? Lambat Ustaz, tadi pagi dibangunkan. Tengok. Sampai saya sahur, tuh ya, anak itu anak soleh. Ini tidak, alhamdulillah sahur. Jadi aku puasa. Gitu. Nah, ini maaf ya, tanda-tanda. Oleh itu, di sini Nabi mengatakan, wa iyyakum. Wa iyyakum itu waspadalah. Hati-hati kita. Apa yang hati-hati? Wa muhaqqirati dzunub. Ya, terhadap dosa-dosa kecil. Hati-hati tuh. Dosa besar kelihatannya. Maaf, zina. Oh, kita hati-hati jauh. Tapi yang kecil-kecil. Nganu orang. Jeling orang. Tuh. Iya, itu terasa ya. Kadang-kadang kita terasa, maaf. Ibu-ibu nih ya, maaf ya. Kalau panggilannya sikit buat cucu, itu kan. Ada gula batu. Saya masukkan poket buat cucu, kasihan di rumah. Kan terasa. Tanpa izin. Ya, atau ngambil buah
jiran tidak izin sebab bini nyidam. Malam-malam bini nangis nyidam ingin makan buah asam. Bang, ambil aja lah sebelah. Alhamdulillah sebelah understanding ya. Kalau tidak kita ngumpul dosa. Besoknya minta maaf, semalam kami ambil sebab bini nangis. Iya, mana kami boleh ke pasar minggu. Iya, kecuali ambil. Minta maaf, satu tabiat mudah-mudahan sudah habis. Di Kabung dulu kami selalu pergi Kabung. Ketika Kabung indah, ya terbersih ya. Apa? Si boleh. Malam-malam selalu kambing hilang. Yang tidak dicincang itu. Memang terus saja dipotong. Disate itu. Udah biasa. Pernah saya dengar cerita. Kalau kita sedang pesta. Potong aja manuk yang berkeliaran itu. Orang kampung udah paham. Saya tahu lah di sini. Di tempat-tempat lain ada. Potong aja. Nanti esok cakap. Oh itu. Itu adat yang sudah dimaklumkan. Disebutnya adat yang sudah dihalalkan. Tetapi itu jangan berlaku di semua tempat sih boleh. Kecuali di kampung itu saja. Gitu nah. Jadi hadis ini memberikan pesanan waspadailah atau waspadalah kamu terhadap dosa-dosa kecil. Apa sebab? Fa innahunna tajtami'na 'ala rajuli hatta yuhliknahu. Karena jika ia berkumpul pada diri seseorang, ia akan membinasakan. Ya, yang lepak-lepak hati-hati. Ya, biasanya yang begitu tuh yang lepak. Nah, ibu-ibu dulu ya, kalau duduk-duduk di dekat pintu kan, ngambil kutu terus nganu orang. Alhamdulillah diselamatkan dengan shampoo ya. Sekarang tidak ada lagi ambil kutu ya. Alhamdulillah orang putih bijak tahu. Kalau tidak penyakit nganu itu, ibu-ibu itu duduk di pintu itu. Ya, berjiran ya. Sambil begini, lalu ini kadang-kadang kita hormat sama orang putih. Bijak. Sampai kita mengurangi dosa. Itu. Nah, silakan cari ya. Itu. Dengan perkataan lain, berhati-hatilah terhadap dosa-dosa yang kecil. Karena apa? Selalu melakukan dosa-dosa kecil akan mendorong seseorang melakukan dosa besar. Pernah saya dengar hadis ya. Tadinya kan curi telur. Lepas itu curi manuknya. Karena kata emaknya, siapalah Ustaz telur aja. Telur sebiji aja. Bising betul. Esoknya manuknya. Manuk aman, kambing. Tuh. Biasa begitu. Soalnya dibiarkan. Sesuatu yang buruk jangan dibiarkan. Jangan maklum-maklum. Niatnya baik, tidak mengejut. Tapi nanti mengumpul dosa. Anak kecil, si sholat tak apalah. Masih biak Ustaz. Tuh kan? Lalu sesudah dewasa, tak apalah. Belum kawin. Udah kawin apa? Belum punya anak. Akhirnya sampai tua si sholat. Si ada yang ingatkan kan? Oleh itu saya kata saya beruntung. Selalu membagi ngaji. Kan untung saya. Yang paling untung adalah saya. Cari-carikan tajuk. Itu. Coba foto-foto statekan. Iya, kita untung. Karena ada saya. Saya untung, ada kita. Jadi saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Oleh itu, kalau salah, silih salah, saling memaafkan. Karena saling untung. Jadi dosa-dosa kecil, saya sendiri karena bagi, mengingatkan, saya diingatkan.
Hati-hati, jangan jeling-jeling orang sembarang. Itu terutama di pasar, di mana ya itu kan terdedah. Nah, di pasar, di waterfront terdedah. Di masjid kalau tidak ada hijab terdedah. Tuh ya. Nah, ini masalah. Oleh itu alhamdulillah jadi muslim ya lebih terjamin daripada orang kafir. Orang kafir lebih terdedah. Dari yang besar sampai yang kecil terdedah. Minta maaf lah, saya pendosa. Saya selalu bincang sama istri, untung yang kawin sama Cina tahu. Pakai seluar puntung aja kalau ke pasar. Kalau bini kita, berapa lapis tuh pakaiannya. Untungnya. Di mana untungnya? Di bumi. Di akhirat, di azab. Karena mendedah-dedah. Itu. Dulu kalau orang pakai jilbab itu ustadzah. Sekarang alhamdulillah. Jangan jadi ustadzah baru berjilbab. Orang suka. Ya. Yang tidak suka siapa? Tukang sempo yang tidak suka. Kalau berjilbab kan saya beli sempo lagi. Apa? Rambutnya bersih. Yang rambutnya terbuka kan banyak debu. Oleh itu penting ada kelelumur ya. Yang berjilbab sih bersih. Itu iklan saja itu. Pura-pura. Ya, nah. Maaf ya, itu dosa kecil. Sekarang kepada dosa yang zahir dan batin. Kenalilah mana yang zahir dan mana yang batin. Ya, menjauhi dosa zahir dan batin. Jangan sekedar yang zahir saja yang dijauhi. Yang batin pun yang kita saja yang tahu, jauhi itu. Orang ria di mana? Kan di hati ya. Kalau sudah sebut itu dengki, fitnah. Tapi kalau di hati kan sombong saja. Kurang ajar kau, tapi di sini saja ya. Tapi kalau sudah disebut itu zahir itu. Ya. Jauhi itu. Sebab ini semua lahir dari dalam. Nah, disebutnya apa? Segala-galanya dari hati. Tuh. Orang baik tidak akan cakap buruk. Sebab orang baik. Kalau orang cakap buruk, jangan ngaku baik. Ustaz, hatinya baik. Cuma iyalah perangainya buruk. Astagfirullahaladzim. Orangnya baik, Ustaz, tapi sik sholat. Tuh kan? Adakah orang sik sholat baik? Ini kamus mana ini? Cakap begitu. Orangnya baik, Ustaz, sering bantu orang, tapi sik sholat. Yang anehnya orang sholat sih bantu orang. Oh, jadi dua-duanya perlu diperbaiki. Yang zahir dengan yang batin. Ya. Mengikut ungkapan Al-Quran yang kita bincangkan ini disebut ya, seruan supaya meninggalkan dosa yang batin dan dosa yang zahir. Dosa yang zahir ramai orang yang bersedia meninggalkannya karena apa? Malu kepada manusia. Ya. Tutup, lari, sembunyi kan? Gitu nah. Takut dikeji, dicaci, atau gentar berdepan dengan undang-undang kerajaan ya. Adapun menjauhi dosa-dosa batin yang tidak dapat dilihat oleh orang lain karena ia tersembunyi di hati yang melakukannya, merupakan martabat yang membawa manusia ke makom darjat kedudukan yang tinggi dan sempurna ya. Jadi yang di hati itu ya, yang batin itu ya, meskipun orang sih tahu, hati-hati. Itulah. Oleh itu, tadi kan kita sudah bincang, kalau kita melakukan sesuatu, pegang hatinya, pegang dadanya masing-masing. Berdetak sih. Saya sholat,
Jantungnya macam mana? Wah Ustaz, saya sholat, jantung saya sih tenang. Bohong. Kalau sholat akan tenang. Kalau sholat betul. Sholat itu menenangkan orang. Sebab kita zikrullah. Baca Quran tenang sih tenang. Mesti ada apa-apa. Baca Qurannya formality aja. Ya, patutnya baca Quran kita tenang. Oleh itu maaf ya, termasuk saya sedang belajar. Kenapa baca Quran ingin segera selesai? Kalau orang yang ahlinya berpanjang-panjang. Sama kita bincang sama Allah kan. Membaca wahyu dari Allah. Kenapa minta ringkas? Tapi kalau tengok handphone kan berpanjang-panjang ya. Asyik ya. Ya. Tengok TV, mau segera kamu panjang. Kan panjang. Sampai adzan pun limpas. Asyik ya. Nah ini menentukan siapa kita. Ya, apa? Kita sedang zikrullah. Patutnya kita tenang. Oleh itu sholat itu kan obat. Penawar. Ya, baca Quran penawar. Penawar jiwa, penawar hati. Puasa penawar. Semua bentuk ibadah penawar. Oleh itu orang yang ibadah betul, hatinya akan tentram. Di mana tentramnya? Di hati. Bukan di luar. Nah, itu ya. Oleh itu Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma baton." Katakanlah, qul innama sesungguhnya harrama rabbi Tuhanku hanya ya mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, ma dhahara minha, sama ada yang nyata, yang zahir, wa ma baton, atau yang dibatin, yang tersembunyi ya. Tuh. Yang tersembunyi yang tahu siapa? Kita dengan Allah. Iya, manusia lain sih tahu. Tapi yang zahir kita, manusia dan Allah. Kita boleh sembunyi dari manusia, tapi sih dapat sembunyi dari Allah. Oleh itu ada ayat yang mengatakan nanti di hari kiamat orang Islam berbaris Q. Konon ada 12. Ya, ada yang senyum-senyum, ada yang sedih. Ada satu grup dipanggil Allah pun pura-pura si dengar. Si mau jumpa. Tuh ya. Lalu ditanya, apa ini orang ini? Dipanggil pun si mau datang-datang. Di dunianya dulu dia malu sama manusia. Di akhirat malu sama Allah. Gitu. Coba dipanggil-panggil sholat pun. Tengok-tengok orang. Ada orang sih itu. Pun ada calon mertua baru pergi sholat. Ya, sama Allah sih. Oleh itu terbalik di akhirat nanti Allah panggil pun dia malu. Sebab di dunianya malu sama orang. Di akhirat malu sama Allah. Patutnya dahulukan malu sama Allah. Meskipun malu sama orang itu tidak masalah. Sehingga ada bahasa sama orang pun sih tahu malu, apalagi sama Allah. Tuh kan? Sama orang saja sih tahu malu. Lebih-lebih sama Allah dia. Oleh itu hablum minallah wa hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia. Malulah pada tempatnya. Gitu, nah. Itulah sikit malam ini. Ya, kita jauhi dosa-dosa zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari perkara-perkara yang melahirkan dosa. Terutama kepada Allah, termasuk kepada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.